Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atma Safira. Saya dari kelas 5C Tadris Biologi dengan NIM 2071934. Di sini saya akan mempresentasikan dasar, fungsi, tujuan pendidikan nasional, tugas, hak, serta kewajiban tenaga kependidikan. Nah, yang pertama yaitu A. Dasar, fungsi, tujuan pendidikan nasional. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta tidak secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, lahirlah pendidikan nasional di negara Indonesia. Nah, baik. Selanjutnya yaitu ada satu yaitu dasar pendidikan nasional. Dasar adalah sesuatu yang menjadi kekuatan bagi tetap tegaknya suatu bangunan atau lainnya, seperti pada rumah atau gedung, maka pondasilah yang menjadi dasarnya. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, selanjutnya yaitu ada 2. Fungsi pendidikan nasional. Jadi, dasar dan fungsi tujuan pendidikan sesuai dengan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pada tahun 1924, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas bab 2 pasal 2 dan 3. Itu ada 3. Tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional yaitu bertujuan untuk membentuk karakter bangsa serta ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan-tujuan tersebut dapat dipantau sejak anak atau seseorang memulai pendidikan dari awal hingga akhir dengan adanya suatu penilaian selama menjalani masa pendidikan. Jalur pendidikan nasional di Indonesia dibagi menjadi 3. Nah, yaitu jalur formal, non-formal, dan jalur informal. Selanjutnya B. Tugas, hak, serta kewajiban tenaga kependidikan. Dalam menjalankan tugas dan profesinya, guru memiliki hak dan kewajiban yang harus Hak guru berarti suatu yang harus didapatkannya oleh setelah ia melaksanakan sejumlah kewajiban sebagai guru. 1. Pengertian guru dan kewajiban guru. Nah, guru merupakan salah satu profesi dari tenaga kependidikan. Guru bertugas untuk mengajar di mana mengajar merupakan pelaksanaan proses pembelajaran dan menjadi proses yang paling penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Nah, selanjutnya yaitu ada pun hak guru sebagaimana dinyatakan dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen.
1. Memperoleh penghasilan atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesehatan sosial. Nah, yang kedua, mendapatkan promosi dan penghargaan. Nah, yang ketiga, memperoleh perlindungan. Yang keempat, memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensinya. Yang kelima, memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran. Nah, selanjutnya, memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan. Selanjutnya, memperoleh dan memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi. Nah, selanjutnya, memiliki kesempatan untuk berperan, memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik. Selanjutnya, yang terakhir, memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya. Nah, yang selanjutnya adalah kewajiban guru adalah sebagai berikut. Yang pertama, merencanakan pembelajaran, meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi. Nah, selanjutnya bertindak objektif dan tidak diskriminatif, menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya, 2. Pengertian pendidik dan kependidikan. Pada pasal bab 7 UU SPM tentang tenaga kependidikan sebagaimana dikutip Muchtar DKK menyebutkan bahwa tenaga kependidikan bertugas menyelenggarakan kegiatan mengelola dan atau memberikan pelayanan teknis dalam bidang pendidikan. Dan juga tenaga kependidikan meliputi tenaga pendidikan, pengelola suatu pendidikan, penilik, pengawas, peneliti dan pengembang bidang pendidikan, pustakawan, laboran dan teknis sumber belajar. Nah, selanjutnya itu ada selain tenaga pendidik, guru mempunyai kewajiban tenaga pendidikan juga mempunyai kewajiban seperti 1. Kepala Wakasek bidang kurikulum, 3. Wakasek kesiswaan, 4. Wakasek sarana dan prasarana, 8. Komite sekolah, kemudian koordinator RK dan tenaga administrasi sekolah atau tata usaha sekolah. Nah, selanjutnya itu ada tiga, kewajiban tenaga kependidikan sesuai UU Sisdiknas. Nah, menurut Sisdiknas UU nomor 20 tahun 2003 menjelaskan bahwa tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggara pendidikan pasal 1 ayat 5. Menurut UU Sisdiknas pasal 40 ayat 2 menjelaskan tentang tenaga kependidikan adalah menciptakan kreatif, dinamis, dan dialogis. Kemudian mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan, memberi teladan, dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Nah, selanjutnya itu ada Wajib Kerja dan Ikatan Dinas tentang Guru dan Dosen. UU nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen wajib kerja dan ikatan dinas yaitu sebagai berikut. A. Pasal 21, dalam keadaan darurat, perintah dapat memberlakukan ketentuan wajib kerja kepada guru dan warga negara Indonesia lainnya yang memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi untuk melaksanakan tugas sebagai guru di daerah khusus di wilayah negara kesatuan
Republik Indonesia. Kemudian ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan warga negara Indonesia sebagai guru dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah. B. Pasal 22, pemerintah atau pemerintah daerah dapat menetapkan pola ikatan dinas bagi calon guru untuk memenuhi kepentingan pembangunan pendidikan nasional atau kepentingan pembangunan daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai pola ikatan dinas bagi calon guru sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah. Lalu selanjutnya pada slide terakhir itu ada ternyata slide-nya berakhir. Sekian dari saya. Saya Atma Satira, NIM 21934, kelas 5C Tabes Biologi, menutup akhir dari Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.